Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah Jumat 16 Juni tahun 2023, kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memfasilitasi disseminasi implementation of FM risk communication, washing hand, wearing mask, maintaining distance, staying away from crowds, and reducing mobility for the prevention of COVID-19 at the Poltekkes Kemenkes Palu. Telah hadir bersama kita Bapak Amsal sebagai peneliti dengan Bapak Zainul selaku peneliti untuk penelitian ini. Penelitian ini juga telah dipublikasikan di jurnal IETA Engineering Technology Scopus Q3, dan pada pagi hari ini akan diseminasikan kepada halayak Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Palu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Ibu Wadir 1, Ibu Dr. Nurmiati yang telah berkenan hadir untuk membuka acara ini. Demikian pula kepada Bapak Dr. Yusuf Kristianto, PhD dari Poltekkes Jakarta II. Beliau ini adalah narasumber nasional dan banyak terlibat dalam siaran-siaran televisi nasional. Kemudian Bapak Ibu dosen seluruh Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Palu beserta mahasiswa, alhamdulillah telah hadir bersama kita, dan saya kira untuk kegiatan hari ini semoga menjadi berkah bagi kita semua. Perkenan pertama kami haturkan kepada Ibu Dr. Nurmiati untuk berkenan membuka acara ini secara resmi. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Fahmi selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, yang saya hormati Ibu Wadir, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu, dan tentunya para Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi hasil penelitian. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Yusuf Kristianto. Selamat datang Bapak di Poltekkes Kemenkes Palu. Selamat datang lewat online. Iya, mungkin saat ini lewat online Bapak, dan mungkin di waktu mendatang kita bisa bertemu secara luring. Ya, salam hormat saya buat Pak Dokter. Iya, tapi. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tema dari perguruan tinggi yang kita laksanakan adalah bagaimana para dosen bisa melaksanakan kegiatan penelitian. Penelitian tersebut tentunya bukan hanya berakhir dengan adanya laporan, tetapi juga harus dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi agar hasil ini bisa tersampaikan kepada semua pihak dan tentunya bisa teraplikasikan dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan nasional untuk membantu program pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan dissemination of research implementation of 5M risk communications, washing hands, wearing masks, maintaining distance, staying away from crowds, and reducing mobility for the prevention of COVID-19 of the Poltekkes Kemenkes Palu.
Penelitian ini dilaksanakan oleh Ketua Peneliti Bapak Amsal SKMMKes dan timnya. Tentunya penelitian ini sangat baik sekali untuk kita sama-sama mengetahui apa sih hasil penelitian ini, dan tentunya sangat penting walaupun sekarang kita sudah memasuki era new normal, tetapi kita tetap harus melaksanakan hal-hal tersebut untuk mengantisipasi mengantisipasi untuk terjadinya lagi penularan penyakit COVID-19 ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, dan kami sangat berharap Bapak Dr. Yusuf Kristianto PhD selaku narasumber akan banyak memberikan masukan kepada kita untuk peningkatan kualitas daripada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta Zoom, selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nurbiati mewakili Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Hadirin yang terhormat, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amsal selaku Ketua Peneliti untuk menyajikan hasil penelitian terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, para wakil direktur yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak narasumber yang cukup berbahagia dan sangat terkenal, Bapak Dr. Yusuf Kristianto, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat, rekan tim peneliti, teman-teman dosen, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti diseminasi penelitian kami mengenai implementasi komunikasi resiko 5M, mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk pencegahan COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Palu. Adapun tujuan kami melakukan diseminasi pada pagi hari ini adalah tidak lain adalah untuk menginformasikan hasil penelitian kami yang tahun 2022 dengan harapan hal ini dapat tersampaikan, tersosialisasi khususnya di Sivitas Akademi Poltekkes Kemenkes Palu. Jika berkenan, siapa tahu mungkin ada masukan, itu penting juga untuk pengembangan penelitian kami, karena ini berlanjut di tahun kedua, mungkin ada masukan-masukan untuk perbaikan ini, itu sangat kami harapkan di tahun 2023 ini. Dan kemarin kami sudah membagikan link Kobokolek untuk kuesioner yang akan diisi oleh baik tenaga kependidikan, tenaga dosen, maupun adik-adik mahasiswa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami menyampaikan garis besarnya gambaran hasil penelitian kami. Pada karakteristik responden penelitian implementasi komunikasi 5M,
tentang pencegahan COVID-19 di Poltekkes Palu untuk usia di bawah 20 tahun itu 416 atau 68,8%. Kemudian umur 20 sampai 40 tahun itu berjumlah 205. Kemudian usia 40-60 tahun 21 atau 3,3%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 101. Kelihatannya ini lebih banyak memang wanita yang dengan jumlah 541. Kemudian status yang berstatus mahasiswa ini juga kelihatannya dalam penelitian kami kemarin itu nampak di sini berjumlah 604 orang, staf atau tenaga kependidikan 17 orang, kemudian dosen 21. Untuk suku Kaili ini 185, suku Bugis 229, Pamona 26, Saluan 50, Jawa berjumlah 60, kemudian Gorontalo berjumlah 54 atau 8,4%, lainnya itu 38 orang. Kemudian berdasarkan distribusi kepercayaan responden terhadap sumber informasi, bahwa tingkat kepercayaan untuk Kemenkes itu percaya itu 570 atau 88,79%, tidak percaya 72 atau sekitar 11,21%. Untuk tingkat kepercayaan pada WHO itu percaya 569, tidak percaya 72 atau 11,37%. Untuk hotline COVID itu yang percaya 545, tidak percaya 97. Yang percaya pada situs web nasional COVID percaya 558, tidak percaya 84. Influencer atau yang untuk penyampai informasi yang terpercaya itu percaya 249 orang atau 38,16%, tidak percaya 397 orang atau 61,84%. Selanjutnya berdasarkan distribusi kepercayaan responden terhadap sumber informasi, ini juga penting tingkat kepercayaannya. Untuk petugas kesehatan ya sudah kami sampaikan tadi 89,7, kemudian yang tidak percaya 10,3, Kemenkes 88,8, yang tidak percaya 11,2, untuk WHO sekali lagi 88,6%, kemudian yang tidak percaya 10,4%, kemudian hotline kami sampaikan kembali percaya 84,9%, yang tidak percaya itu 15,1%. Kemudian untuk TV, tingkat kepercayaan di TV 72,9%, tidak percaya 27,1%. Di surat kabar 61,4%, tidak percaya 38,6%. Di radio 56,7%, tidak percaya yang percaya, yang tidak percaya 43,3%. Untuk medsos
yang percaya 46,4%, yang tidak percaya 53,6%. Influencer 38,2%, kemudian yang tidak percaya 61,8%. Selanjutnya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita lihat di distribusi responden terkait kejadian infeksi COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Palu, di beberapa wilayah ini, yang terpapar dan vaksinasi terinfeksi COVID-19 ini ya 117 ini, yang tidak terpapar 525. Kemudian untuk vaksinasi COVID-19 berjumlah 637, kemudian yang tidak itu berjumlah 5 orang. Kemudian jenis vaksin COVID-19 untuk vaksin pertama berjumlah 637, untuk vaksin kedua berjumlah 423, kemudian pada booster pertama itu 265, booster kedua ini cukup masih sangat rendah kalau kita lihat itu berjumlah 16 atau 2,5%. Kemudian kita lihat distribusi responden yang melaksanakan pencegahan COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Palu, yang mencuci tangan tidak pernah atau jarang itu 290 orang atau 45,17%. Yang sering melaksanakan cuci tangan itu 352 atau 54,83%. Kemudian yang mengenakan masker tidak pernah atau jarang itu berjumlah 311. Kemudian sering mengenakan masker itu 331 orang. Kemudian yang menjaga jarak, tidak pernah menjaga jarak atau jarang itu berjumlah 459. Kemudian yang sering atau selalu menjaga jarak itu 183. Pada variabel menjauhi kerumunan, tidak pernah atau jarang berjumlah 467. Kemudian sering dan atau selalu 175. Kemudian mengurangi mobilitas, tidak pernah atau jarang 452 orang, sering dan selalu 190 orang. Kemudian Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, cross tabulation karakteristik dan riwayat terinfeksi COVID. Kalau kita melihat usia di sini, usia di bawah 20 tahun itu yang tidak itu 374 orang atau 89,90%, dan yang yang punya riwayat itu 42 atau 10,10%. Kemudian usia 20 sampai 40 tahun yang tidak 143, yang iya ini 62 atau 30,24%. Kemudian umur atau usia 40 sampai 60 tahun yang tidak 8 atau 38,10%, yang ya itu 61,90%. Jenis kelamin, kalau laki-laki ini sebanyak yang tidak itu 79, kemudian yang ya 22, perempuan yang tidak 446, kemudian yang ya itu 95. Untuk status yang terpapar, yang jumlah mahasiswa yang berstatus mahasiswa itu berjumlah 506 yang tidak, kemudian yang ya itu
atau 16%. Jadi lebih banyak yang tidak. Kemudian untuk staf itu dari 17, yang tidak itu 8, kemudian yang ya itu 9. Kemudian untuk dosen dari 18, dosen 11 yang tidak, 10 yang ya atau terpapar. Kemudian kalau kita melihat suku ini, meskipun ini tidak ada hubungan yang signifikan ini, untuk suku Kaili 163 yang tidak, kemudian yang ya 22, kemudian suku Bugis 187, kemudian yang ya itu 42, kemudian suku Pamona itu yang tidak 20, kemudian yang ya 60, kemudian Saluan 41 yang tidak, kemudian yang ya 9, untuk suku Jawa 46 yang tidak, kemudian yang ya 14, kemudian Gorontalo 43 yang tidak, yang ya itu 11, kemudian lainnya 25, kemudian yang tidak, yang ya itu 22 atau 11,89%. Selanjutnya untuk agama Islam ini yang tidak terpapar itu 458 atau 81,49, kemudian yang ya 104 atau 18,51. Kemudian untuk Kristen Protestan berjumlah 55 yang tidak, yang ya itu 13, kemudian Kristen Katolik 3 yang tidak, yang ya 0, kemudian Hindu juga yang dari jumlah 9 itu tidak, kemudian yang terpapar tidak ada. Ini kelihatannya juga memang tidak ada, kalau kita videonya itu 0,433 itu tidak ada signifikan. Kemudian untuk lokasi yang terbanyak itu di Palu, yang tidak itu 149, yang ya itu 50, Poso 75 yang tidak, ya itu 26, Luwuk 72, ya itu 10, kemudian Toli-Toli 229, kemudian yang ya itu 31, 11,92%. Kemudian yang mempunyai riwayat penyakit kronis yang ya itu 11, kemudian 7 yang ya, kemudian yang tidak mempunyai penyakit kronis itu yang 514, kemudian yang punya penyakit kronis itu 110. Kemudian jumlah pengeluaran di bawah 1,2 juta itu 348 orang yang tidak sampai segitu pengeluarannya. Kemudian yang punya pengeluaran di bawah 1,2 juta itu berjumlah 73. Kemudian di atas 1 juta atau 1,2 itu yang tidak itu 177. Kemudian yang ya itu atau 1,2 juta ke atas itu 44 atau 19,91%. Kemudian analisis berdasarkan analisis multivariat riwayat tertular COVID-19 dengan penerapan komunikasi 5M, pencegahan COVID-19 di Polkesmas Palu. Variabel usia itu kalau kita lihat OR-nya umur di bawah 20 tahun 1,0, kemudian P-value-nya 0,001, batas bawahnya 2,2 dengan batas atasnya 5,4. Kita lihat di sini 20 sampai 40 tahun OR-nya 3,4,
dengan p-value-nya 0,001, ini ada hubungan. Kemudian untuk riwayat penyakit kronis yang ya itu 2,1, kemudian yang tidak 1,0 ini juga ini kelihatannya ini kalau kita lihat p-value-nya ada hubungan riwayat penyakit kronis dengan kejadian COVID ini 0,179. Kemudian yang mengenakan masker yang tidak pernah itu 2,3. Yang sering menggunakan masker 1,0. Ini juga kalau kita lihat ini di bawah 0,005 ini ada hubungannya. Kemudian yang menjauhi kerumunan, yang tidak pernah menjauhi kerumunan itu 2,84. Kemudian yang sering dan selalu itu 1,0. Kita lihat p-value-nya ini di bawah 0,05 atau kita lihat yang tercantum di sini 0,001. Pada dasarnya penelitian ini menyoroti bahwa betapa pentingnya penerapan resiko pencegahan COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Palu. Kemudian perilaku memakai masker dan menjauhi kerumunan. Kemudian ditemukan hal ini dikatakan sebagai faktor yang paling signifikan dalam mengurangi risiko infeksi COVID-19. Kalau kita lihat data tadi bahwa hasil tadi bahwa kelompok usia 40 sampai 60 tahun diidentifikasi sebagai jumlah yang berisiko, dan penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang harus mengurangi dari kerumunan dan selalu memakai masker. Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dilakukan hanya di satu institusi yang mungkin membatasi dari generalisasi temuan di pengaturan yang lain. Kemudian yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain cross-sectional yang tidak memungkinkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri paparan saya ini, ada baiknya saya akan sedikit menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mencabut aturan kewajiban mengenakan masker di tempat umum dan fasilitas publik. Sebenarnya ini kan sudah tertuang di dalam surat edaran Satgas penanganan COVID-19 nomor 1 tahun 2023 pada tanggal 9 Juni tentang prokes pada masa transisi endemi COVID-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19, serta diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19, dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19 sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian saran kami selanjutnya kiranya meskipun keadaan COVID sekarang sudah melandai, kita dianjurkan untuk melakukan booster kedua ya, untuk booster kedua agar supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Data Kemenkes menunjukkan bahwa 70% dari 8.230 pasien COVID yang meninggal
akibat COVID-19. Nah, ini belum menerima vaksin lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa vaksinasi lengkap dan booster mampu mengurangi risiko riwayat dan kematian. Jadi, sekali lagi, mari kita lindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk segera melaksanakan vaksinasi. Dan sejak hari Senin kemarin, Poltekkes Kemenkes Palu sudah melaksanakan vaksinasi booster kedua sampai dengan terakhir hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini yang belum melaksanakan vaksinasi dosis atau booster kedua, hari ini terakhir di Poltekkes Palu untuk diberikan kesempatan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan untuk penyampaian hasil hasil penelitian kami 2022. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami peneliti atas nama Amsal dan Pak Zainul menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Amsal yang telah menyajikan hasil penelitiannya. Selanjutnya, tentu kita ingin mendengarkan paparan dari narasumber kita yang sangat kita tunggu-tunggu dari Bapak Dr. Yusuf Kristianto PSC. Namun sebelumnya, kami paparkan dulu video beliau yang terkait bagaimana beliau berkiprah dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Mohon izin, Pak Dokter, kami share videonya dulu. Mohon izin. Suaranya belum keluar kayak. Cukup kayaknya. Baik, Oke.
Kami perkenalkan Bapak Dr. Yusuf Kristianto. Beliau Kombes dosen sebagai Lektor Kepala di Poltekkes Jakarta 1. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dokter. Disilakan. Oke, terima kasih Mas Fahmi, adik saya nih. Jadi Ya. karena beliau yang mengundang, saya nggak enak. Saya siap langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sehat semua. Baku dapat ulang ini. Bertemu dengan keluarga di Solistengah. Jadi saya udah nyebut Solistengah nih, bukan Tengah lagi. Bagaimana keadaan setempat di sana? Oke, kita mulai dengan presentasi ya. Mas Fahmi boleh bantu? Ya, jadi saya menyebutkan terkait dengan penelitian tadi bahwa kita harus beradaptasi dan penelitian itu sangat menarik karena membuktikan presesi dari data yang kita punya di pusat itu sama persis dengan data yang didapat. Ya, lanjut. Jadi kita sepakat bahwa aktivitas kita memang harus kita jaga di masa pandemi ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa begitu COVID, semua berantakan dari kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan. Tatanan kehidupan kita berubah, kehidupan sosial kita berubah, kehidupan pembelajaran kita berubah, kehidupan spiritual kita berubah. Sempat kita tidak diizinkan beribadah ya di rumah ibadah karena rumah ibadah juga merupakan klaster penularan pada saat itu. Artinya sekolah 3 tahun ini membuat kita jago, udah makin pinter. Ya, apalagi sekarang banyak peneliti handal yang Pak Amsal itu membuat suatu terobosan bagus tuh penelitiannya. Lanjut. Nah, sumber kita, kenapa kita harus menjaga kekuatan kita? Karena di masa pandemi, tenaga kesehatan kita yang paling banyak babak belurnya. Kenapa? Kita frontliner, kita garis depan, kita paling depan. Jadi saya bisa cerita pada saat yang lalu, pada saat Delta, kebetulan saya menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Cikini ya. Saat ini saya Ketua Yayasan Rumah Sakit Cikini. Saya menjaga tuh jenazah-jenazah. Kenapa? Karena keluarganya tidak boleh nengok gitu. Nah, sementara kita yang di rumah sakit itu kan tetap manusia. Jadi kita temenin, kita jagain sampai dinas pemakaman hadir untuk membawa dan menguburkan secara massal pada saat Delta. Nah, artinya tenaga kesehatan itu akan mendapat stresor yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar sehat. Kita harus siap, kuat menghadapi gelombang pandemi ini. Lanjut. Nah, keinginan kita, meskipun kita bilang, oh kita gagah perkasa, kita memang hati nurani kita sebagai seorang nakes, tetapi di satu sisi kita juga ada beban mental. Jadi kita selalu mikir, kita kuat nggak nih? Terus kemudian tadi seperti penelitian tadi, membuktikan bahwa kadang-kadang ada juga yang nggak percaya dengan tenaga medis. Artinya kalau tenaga medis bilang, pakai masker, jaga jarak, kemudian ini benar COVID gitu loh. Ada juga orang yang nggak percaya, akhirnya suka meremehkan si tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan itu menjadi beban juga buat kita. Nah, resiko terinfeksi itu paling banyak memang di tenaga medis. Dan itu akan membuat beban kita tambahan sebagai orang yang di lapangan, tetapi juga kita kadang-kadang susah juga, nggak didengerin. Ya, lanjut. Nah, tadi kita juga membahas penutupan, Pak Amsal menyebutkan bahwa ada SE yang baru yang menyatakan bahwa jika kita melakukan perjalanan, kita cukup dengan booster, tapi tidak perlu lagi diperketat. Artinya begitu kita terintegrasi dengan satu sehat program aplikasi, maka itu udah aman. Kita jadi nggak perlu lagi kita memperlihatkan PCR kita, antigen kita. Nah itu yang sangat bagus ya. Nah kemudian kalau pakai masker, itu kembali lagi ke individual. Artinya seperti saya itu orang yang di lapangan, yang sering ketemu pasien, saya selalu menganggap diri saya, jangan saya OTG. Artinya apa? Jangan saya sumber infeksi. Jadi kemanapun saya pergi, saya tetap menggunakan masker. Kebetulan kemarin kami bisa studi banding ke Eropa,
Dan saya melihat bahwa di Eropa itu memang jaraknya jauh-jauh, jadi penduduknya sedikit. Ya mereka tidak pakai masker. Tapi saya, kalau di luar saya tidak pakai masker. Tapi kalau pas masuk ke satu mall atau ke titik yang penuh, seperti di Paris tuh padat banget, saya tetap menggunakan masker. Nah, jadi di sana tetap dianjurkan tetap gunakan masker. Jika Anda sehat tidak perlu pakai masker, ya. Tapi di publik yang padat itu Anda tetap dianjurkan pakai masker. Dan saya, believe it or not, ini saya bisa buktikan, di kantong saya selalu ada hand sanitizer. Dan saya menggunakan hand sanitizer semprot. Saya bisa perlihatkan. Kenapa pakai semprot? Karena ketika kita semprot, bukan hanya tangan kita yang bersih, ya, tetapi juga baju kita juga disemprot juga akhirnya. Dan juga satu hal lagi, kita bisa mencium. Kalau kita bisa mencium, maka kita yakini kita sehat. Karena tidak ada anosmia, ya. Kemudian tentu kita juga bagi orang-orang yang beresiko dia terus harus menghindari kerumunan. Jadi artinya gini, kalau misalkan orang tua lansia, ibu hamil, anjuran saya sih tetap menggunakan masker karena mereka berisiko kalau ada kerumunan. Tapi kalau misalkan kita acara restoran yang terbuka, it's okay, kita bebas pakai masker, tidak pakai masker ya. Dan pemerintah menganjurkan tetap menggunakan aplikasi Kartu Sehat. Anda bisa download. Lanjut. Nah, saat sekarang ini kita cukup enak. Artinya kalau mau naik kapal, kapal terbang, kapal laut maupun kereta api dan bis, protokolnya sudah jauh lebih aman. Artinya nggak perlu lagi kita ditanya mana antigen, mana PCR Anda. Sudah tidak ada lagi karena sudah dianggap sudah cukup baik Indonesia. Lanjut. Nah, ini sama persis nih. Jadi saya tadi melihat database-nya ya, bahwa ternyata memang benar, cuma hebatnya dari penelitian ini, ternyata orang Palu itu lebih hebat, orang Sulawesi Tengah. Karena 99% sudah dosis 1. Ya, kalau ini kan di database government, ini saya baru ambil dari 15 Juni ya, itu 86%. Nah, yang kurang dari penelitian yang didapat bahwa dari orang-orang di Sulawesi Tengah mesti sadar bahwa dosis kedua menjadi sangat penting. Karena di sini dari database penelitian hanya 66%. Sementara dari database pusat menyatakan 75%. Artinya seperti Mas Fahmi tadi mengucapkan, jangan ragu-ragu untuk divaksin. Jadi beliau udah konteks saya nih, ayo Pak, motivasi orang untuk menggunakan vaksin. Saya setuju banget. Nah, kemudian untuk vaksin yang dosis booster, itu beberapa orang cukup baik, karena ternyata di Palu sudah berhasil 41%, sementara nasional baru 37%. Nah, untuk dosis 4, Sulawesi Tengah juga lebih bagus, karena sudah berhasil mencapai 2,5. Artinya, ada nih orang-orang yang ngumpet tidak mau vaksin kedua. Itu yang harus kita jaga. Karena terbukti 66% cuma. Jadi, sekarang teman-teman nakes, para dosen, para mahasiswa, ayo mengimprove. Kenapa? Begitu kita berhasil divaksinasi, seperti teori Prof. Amin, semua orang terjaga, maka terjadi imunitas kelompok. Jadi kalau kita lihat ya, karena kebetulan saya kemarin sempat keluar, saya bisa lihat bahwa mereka itu di luar negeri jaraknya jauh-jauh. Jadi mereka itu cukup sehat karena nggak ketemu kerumunan gitu. Ketika di Paris baru saya lihat macetnya seperti apa, padatnya seperti apa. Tapi kalau Belanda, Belgia, Swedia, Germany, itu is okay. Mereka lebih aman ya. Nah, kalau saran saya tetap kita perlu ya. Kalau di Jakarta tuh padat banget, jadi kita tetap harus vaksinasi. Lanjut. Nah, kebijakan ini tetap mewajibkan tadi seperti Mas Fahri sebutkan berulang-ulang, vaksin wajib booster 1 dan 2. Dan kalau yang belum kedua, wajib tetap vaksin kedua. Nah, masker digunakan apabila kita sehat, tidak perlu digunakan. Namun, menggunakan masker jika tidak sehat atau berisiko. Tadi saya sudah sebutkan, yang berisiko adalah lansia
lansia dengan penyakit penyerta, dan juga ibu hamil. Kenapa? Karena banyak kasus waktu kejadian Delta Omicron pun kita membantu ibu-ibu hamil untuk mendapat terapi plasma konvalesen. Kemudian hand sanitizer seperti tadi saya katakan, ulang lagi, diperagakan lagi yang semprot, ya. Kemudian kita tetap cuci tangan, jadi di kantor kita selalu ada tempat cuci tangan, kita cuci tangan, dan jagalah jarak bagi orang-orang tadi saya sebutkan, lansia, orang berpenyakit penyerta, dan ibu hamil. Nah, tetap gunakan aplikasi Satu Sehat untuk memantau kesehatan Anda maupun lingkungan. Lanjut. Nah, tadi sudah disebutkan, kita memang menuju endemi. Bapak Presiden sudah menyebutkan, kita akan menuju pada endemi. Apa indikatornya? Apabila penularan virus kurang dari 1, positive rate kurang dari 5%, angka perawatan rumah sakit kurang dari 5%, angka fatality rate kurang dari 3%, dan PPKM level 1. Kita udah terpenuhi ini, PPKM level 1, fatality rate-nya kurang dari 3%, kemudian tingkat rumah sakit sudah kurang, tetapi saya bisa cerita bahwa sekarang rumah sakit lagi nggak ada cerita, misalkan kalau kita masuk rumah sakit harus di PCR, ya. Nah, paling mereka minta antigen. Jadi kadang-kadang jangan terlalu terpesona. Oh, enggak, teman saya nggak ada yang kena kok, antigen negatif. Itu hati-hati, karena bisa aja di PCR positif, ya. Lanjut. Boleh lanjut? Oke, nah jadi nanti ke depannya apa sih yang namanya endemi? Endemi itu penyakit yang berjangkit pada suatu daerah, suatu kelompok masyarakat di mana bermunculnya penyakit itu konstan, tapi hanya satu populasi, artinya tidak seluruh dunia, itu kata kuncinya. Contohnya demam berdarah. Kita masih ingat, waktu di Jawa demam berdarah meningkat, di Palu belum. Tapi sekarang di Palu mulai banyak, di Jakarta mulai reda, di NTT makin banyak gitu loh. Artinya itu yang disebut dengan endemi. Kalau epidemi, penyakit menular yang begitu cepat meledak pada satu lokasi. Itu contohnya Ebola, avian flu atau flu burung ya, atau waktu SARS di Singapura dan di beberapa Asia. Nah, kalau pandemi kita udah hafal, kita udah sekolah 3 tahun. Wabah yang terjangkit serempak meliputi seluruh geografis, meliputi negara, benua, dan mengenai semua orang. Itu adalah COVID-19. Lanjut. Nah, jadi ulang berulang, ketika penelitian itu sudah berhasil menceritakan karakteristik orang dan resiko, ya, kita bisa lihat tetap harus ikut serta dengan program vaksinasi. Protokol kesehatan tetap harus, membatasi mobilisasi juga kita harus jaga, dan menjaga informasi. Tadi bagus tuh, ada informasi. Ternyata katanya TV itu percaya cuma 75%. Nakes malah lebih dipercaya ya. Nah, tapi kalau saya lihat lagi nih, ini juga cukup menarik nih ya. Ternyata suku asli dari Sulawesi Tengah ini lebih bagus dari segi protokolnya, karena tadi terlihat bahwa resiko penularannya lebih rendah, ya. Jadi artinya kepatuhan dari contoh suku Kaili ya di sana ya. Nah, jadi kita harus benar-benar jaga. Kebetulan saya banyak keluarga di Tentena, di sekitar sana, di Palu. Jadi artinya kriteria yang tadi dari penelitian itu adalah gambaran yang bagus untuk kita menjadi evidence based untuk membuat suatu program, atau bahasanya Pak Jokowi adalah roadmap. Jadi roadmap untuk penanggulangan COVID dan menuju endemi dengan menggunakan karakteristik dari penelitian yang tadi. Itu bisa menjadi suatu karakteristik untuk potret, dan kita membuat roadmap pencegahan. Nah, Pak Fahri bisa catat tuh. Jadi ke depannya itu sebagai evidence base yang kuat karena punya database yang sangat baik untuk melakukan sosialisasi
dan pengembangan selanjutnya untuk mencegah tidak terjadi ledakan. Meskipun nanti berubah menjadi endemi, jangan sampai senter sumber COVID malah ada di Sulawesi Tengah. Ya. Nah, poin berikutnya adalah ketika selalu Prof. Amin yang mengajarkan saya bahwa ketika semua orang sudah divaksinasi, tetapi ada kelompok yang tidak bisa divaksinasi, misalkan orang tua yang sudah lanjut banget, tetapi sekelilingnya sudah divaksinasi, maka orang itu akan melindungi orang yang di tengah. Karena kita akan jadi barrier pelindung. Itu yang disebut dengan imunitas kelompok. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita wajib melakukan vaksinasi 1-2, booster 1, booster 2, agar imunitas kita meningkat, dan ketika dilakukan survei kekebalan atau seroprevalensi, maka terbukti di Sulawesi Tengah sudah kuat. Jadi bisa menjadi imunitas yang baik, sehingga apa yang tadi saya sebutkan, begitu kesehatan baik, maka roda ekonomi akan berputar. Roda pendidikan akan lebih maju. Roda sosial akan lebih terbuka. Itu kata kunci yang harus kita jaga. Lanjut. Boleh lanjut. Oke, adaptasi kebiasaan baru karena kita harus punya norma kehidupan. Jadi jangan pernah bilang, pakai masker repot, pakai hand sanitizer repot, gitu. Jangan bilang seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini bagus. Tadi diulang-ulang di hasil penelitian. Bahwa penyebaban penularan itu tergantung ventilasi, durasi, dan jarak. Ketika ventilasi buruk, resiko tinggi. Ketika durasi Anda bertemu dengan orang sangat lama dan dia ternyata positif, Anda berisiko. Ketika Anda menjaga jarak dengan baik, Anda tidak berisiko. Jadi, ulangi. Teori ini sangat bagus. Ventilasi, durasi, jarak. Pegang menjadi pegangan hidup Anda. Lanjut. Nah, ini. Jadi ulangi lagi dari data tadi, banyak orang yang masih bandel tidak pakai masker. Kalau di kantor saya terbukti, yang nggak pakai masker, dia sehat-sehat aja. Tapi kemudian anaknya yang kena. Jadi apa? Bisa juga orang itu OTG, orang tanpa gejala. Ya. Kemudian jangan lupa sering mencuci tangan. Kalau saya tetap menggunakan hand sanitizer semprot, ulangi lagi. Kemudian kita tetap menjaga jarak, seperti hasil penelitian terbukti, jaga jarak jauh lebih kuat. Lanjut. Nah, kemudian say hello. Kalau sekarang berjabatan tangan boleh. Kita boleh berjabatan tangan, kemudian jaga jarak juga sekarang udah diperlonggar. Kemudian kalau bisa memang bayar sekarang pakai QR code ya, boleh. Dan jangan lupa ini yang bagus. Saya sampai hari ini selalu mandi dan keramas ketika pulang dari kantor. Lanjut. Nah, ini terkait dengan keterkaitan ya. Ini dengan ilmunya Mas Fahri nih, ya. Bahwa kita harus jaga kesehatan kita. Berat tubuh badan kita harus normal supaya kita tidak gampang sakit. Karena terbukti data di pusat, orang yang gemuk pada saat dokter-dokter yang gemuk itu yang meninggal. Perawat yang gemuk juga yang banyak meninggal. Artinya apa? Berat badan harus kita kontrol supaya kita sehat. Lanjut. Nah, tidur juga cukup. Jadi pengalaman kita terbukti bahwa ketika dokter-dokter berat badannya tinggi, banyak ya, beratnya cukup berat, kemudian dia jaga pasien COVID, tidurnya kurang, dia ambruk. Ya, lanjut. Nah, ini tadi saya mengulang dari awal bahwa manajemen stres menjadi sangat penting. Jadi kita sehat sakit itu kita yang harus kendalikan. Ya, lanjut. Nah, kata kuncinya, ayo kita vaksin. Kalau kita sayangi diri kita. Dengan kita menyayangi diri kita, kita bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi tadi video saya menceritakan bagaimana saya berbagi ya. Ketika kita berbagi banyak, kita juga memaafkan orang, kita menjadi orang yang sangat kuat karena kita selalu positive mind. Lanjut. Nah, ini bagus gambarnya. Cintailah dirimu. Ya, lihat lagi, lanjut. Bukan kata saya doang, ternyata DPS juga mengatakan cintai diri Anda. Di masa COVID ini Anda harus menjaga diri Anda. Lanjut. Nah,
Kemudian hati yang gembira, kita bisa lihat ya, kepala pusat penelitiannya murah senyum, jadi awet muda. Ya, lanjut. Nah, hati yang gembira adalah obat, karena Anda turun stresnya, imun Anda akan meningkat, hormon akan terkendali. Lanjut. Nah, ini bagus. Sehat sakit pilihan kita. Bahagia semua berawal dari diri kita sendiri. Jadi percayalah, hanya diri Anda yang paling mengerti. Jadi jangan ragu-ragu untuk vaksin. Lanjut. Nah, ini bagus. Kesehatan bukan segala-galanya. Tapi kalau Anda nggak sehat, nggak ada gunanya karena masuk ICU. Anda masuk perawatan. Ya, kalau sakit ATM kesedot. Meskipun ada BPJS, tapi ada beberapa kausal yang BPJS tidak tanggung. Lanjut. Nah, dokter yang terbaik adalah diri kita, rumah sakit yang terbaik adalah dapur kita, obat yang terbaik dalam makanan kita sehari-hari, dan ini yang saya sering sebut di TV. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, di situ kita berhasil menjaga negara kita. Lanjut. Nah, oke. Terima kasih. Baku dapat ulang nanti. Saya serahkan kembali pada kita PAD. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yusuf Yo. Kusnandar. Mari kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami juga akan menyajikan video kegiatan hari Kamis terakhir tentang kegiatan vaksinasi booster kedua di Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, ini kan karena kemarin waktu penelitian 2002 kita masih di posisi 2,6. Namun pada hari ini kita juga akan menyaksikan video kegiatan untuk vaksin booster 2 di Poltekkes Kemenkes Palu. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih banyak. Nah, bersama kegiatan kita pagi hari ini juga ternyata telah tergabung Bapak Hendro Saputro. Beliau adalah Ketua Tim 5 untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dari Direktorat Penjaga Kesehatan, Dirjen Nakes Kemenkes. Mohon izin, apakah Bapak Hendro? Udah nyala tuh, udah ada fotonya. Udah senyum. Tinggal nyalain aja mic-nya, minta panitia.
membukakan mic-nya. Mohon izin Ibu Stevi, untuk Bapak Pak Hendro, Hendro, kita bukakan mic. Direktorat Iya. Dirjen. Ya. Nah, sudah. Tinggal mic-nya aja. Ya. Mohon izin Ibu Stevi, dibantu mic-nya Mic-nya di-open. di Ibu Stevi. Iya, baik Pak. Pak Hendro Saputro dari Dirjen Nakes. Silakan Pak Hendro dibuka mic-nya. Ya, kami persilakan Bapak Hendro Saputro, Ketua Tim 5 dari Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Disilakan dengan. Terima kasih kesempatannya Pak Fahmi. Terdengar ya? Terdengar dengan baik, Jelas, Pak. Jelas. Cakep. Ya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kesempatannya dari Poltekkes Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami sampaikan terima kasih yang luar biasa, apresiasi untuk Pak Amsal tadi yang sudah menyampaikan diseminasi penelitian, dan tidak lupa dari kami sampaikan juga terima kasih pada jajaran pimpinan di Poltekkes Kemenkes Palu, Pak Direktur, Pak Wadir, dan tentunya Kapus PPM Pak Fahmi yang sudah memfasilitasi diseminasi penelitian ini. Ini satu penelitian yang cukup strategis sebenarnya, walaupun tadi disampaikan beberapa kali juga dengan narasumber Pak Yusuf yang bahwa ini meskipun sudah berlalu ya untuk COVID-19, dan kemarin juga sudah ada keputusan untuk membuka masker, artinya sudah diperbolehkan di tempat umum untuk tidak memakai masker lagi, dan informasinya memang nanti akan dicabut ya status pandemi, dan kemarin juga sudah ada pertemuan di rapat kabinet, salah satunya agendanya adalah untuk mencabut status pandemi. Tapi satu hal yang disampaikan terkait dengan ini kan tidak hanya terkait dengan COVID-19, karena nanti ke depan itu kan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan penyebaran yang emerging dan re-emerging disease ya, banyak sekali. Kalau kita lihat ya dari adanya SARS-CoV kemarin, kemudian dulu ada H5N1, kemudian ada MERS-CoV, dan masih banyak lagi yang kita tidak pernah tahu ya, karena kejadiannya mungkin ada yang bisa dilokalisir, artinya hanya setempat, tapi ada juga yang menyebar luar biasa seperti pandemi kemarin, COVID-19. Nah ini kan bisa diantisipasi dengan salah satunya 5M ini, dan harapannya ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi ke depan kalau misalnya nanti ada bagaimana penerapan dari 5M di masyarakat bisa menurunkan misalnya angka adanya kejadian penyakit misalnya di rumah sakit misalnya terkait dengan infeksi nosokomial gitu kan, mungkin juga, atau mungkin daerah tertentu yang bisa menerapkan hal ini, ternyata insidensi untuk penyakit yang menular ini bisa menurun. Ini kan bisa menjadi salah satu hasil penelitian yang bisa diseminasikan ke masyarakat dan bisa menjadi salah satu bahan dari kita untuk pengambil kebijakan untuk bisa menerapkan dalam kebijakan kita. Sekali lagi kami sampaikan selamat Pak Amsal, Pak Yusuf ya sudah membimbing dan membantu ya. Nanti tinggal publikasinya ya Pak. Nanti kalau misalnya bisa publikasi jurnal yang internasional gitu Pak. Karena ini kan bukan hanya di kita ya, bisa menjadi best practice juga untuk di tempat-tempat lain. Kami sangat berharap Poltekkes Palu bisa
mendorong supaya publikasi ini bisa lebih maju lagi, dan hasil-hasil penelitian juga bisa digunakan oleh pengambil kebijakan, sehingga benar-benar hasil penelitian itu tidak hanya berkutat di angka kredit, tetapi memang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungannya, di sekitar Poltekkes Palu, di Sulawesi Tengah, maupun di seluruh Indonesia. Bahkan nanti kalau misalnya publikasinya bisa publikasi internasional, kan bisa mewarnai kesehatan di seluruh dunia. Ini bisa menjadi salah satu best practice. Sekali lagi kami sampaikan selamat pada Pak Amsal, Pak Fahmi, Pak Yusuf, Pak Atif, dan seluruh jajaran di Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, terima kasih. Kami dukung Pak Fahmi. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendro. Ya, terima Terima kasih. kasih banyak atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi saran Bapak untuk hal ini dipublikasikan, ini telah posisi Prof setelah layout dan sudah terbit di International Journal of Sustainable Development and Planning, Pak. Itu dari IET Group dan terindeks Scopus Q3. Seperti janji luaran penelitian Poltekkes Kemenkes Palu pada tahun 2022 dan direalisasikan pada Juni 2023, dan ini adalah tahun kedua dari penelitian ini Bapak, sehingga kita melihat gap yang ada pada penelitian tahun pertama, kemudian kita melihat ada gap di mana booster 2 itu masih sangat rendah, sehingga pada tahun kedua ini peneliti gencar untuk mengomunikasikan risiko jika vaksin 2 ini tidak dilaksanakan. Dan kami terima kasih banyak dapat narasumber yang hebat juga dari Pak Dr. Yusuf Kristianto dari Poltekkes Jakarta 1, dan memang pengalaman beliau dalam penanganan COVID-19 ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mas Fahmi boleh izin, kalau boleh, kan kalau jurnal kan ilmiah pada masyarakat ilmiah. Kalau saran saya, seizin Pak Amsal, saya mau masukkan ke beberapa media massa. Itu akan menjadi pegangan buat masyarakat umum gitu. Karena penelitian itu sangat bagus. Kalau saran saya gitu, dengan seizin peneliti, saya nanti masukin ke beberapa media yang saya kenal. Saya rasa itu, termasuk juga rekaman kita mungkin kita bisa viralkan ya, supaya memang penelitian Sulawesi Tengah cukup bagus gitu. Itu sih saran saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusuf, Bapak Dr. Yusuf, dan Bapak Hendro, serta Bapak Amsal, Bapak Ibu semua sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas keberkahan pada hari ini. Kita dapat bertemu dalam acara yang sangat bermanfaat. Demikian Bapak atas closing dari Pak Hendro. Mari kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Amsal. Terima kasih Pak Hendro. Selalu Pak Fahmi, selalu Pak. Izin live ya. Oke.